Sebagai nakoda sebuah kapal besar bernama sekolah, pemimpin sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga arah dan tujuan pendidikan. Keputusan-keputusan yang diambil akan sangat berdampak pada seluruh sivitas akademika. Sekolah bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi juga tempat menanamkan nilai-nilai luhur. Dilema etika yang muncul menjadi tantangan bagi kita untuk terus mengasah kemampuan dan kepekaan moral kita. Melalui wawancara ini, saya akan mencoba untuk mengupas tuntas berbagai dilema etika yang seringkali muncul di lingkungan sekolah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Enda? Sehat, Alhamdulillah. Silakan duduk Bu. Terima kasih Pak. Ya. Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktunya sebentar. Ingin wawancara Bapak perihal dilema etik sebetulnya di sekolah ini. Gitu. Bagaimana Bapak seorang pemimpin yang merupakan nakoda itu penting untuk keputusan apa yang kira-kira nantinya itu bisa sistem di sekolah ini bisa berjalan dengan lancar gitu Pak. Saya mohon waktunya Pak ya. Ya, siap. Gitu. Kalau menurut Bapak ya selama ini itu identifikasi yang sudah Bapak lakukan untuk kasus-kasus yang ada di sekolah ini mengenai dilema etik itu atau dilema moral itu seperti apa Pak? Ya, baik. Pertama, kasus di sekolah kan banyak Bu ya. Iya betul Pak. Nah, kasus di sekolah itu bisa terkait dengan guru, bisa terkait dengan karyawan, siswa, bahkan orang tua, gitu ya. Jadi kalau kasusnya banyak, kalau terkait dengan dilema etika, memang tidak semua kasus. Ya. Kalau kasus-kasus yang mudah, langsung saya gampang lah memutuskannya. Nah, dilema etika itu terjadi ketika pada kasus-kasus yang memang kita banyak opsi pilihan dan opsi pilihan itu sangat sulit untuk diputuskan gitu ya, karena yang ini juga bagus, yang ini bagus, tapi pasti ada di keputusan itu ada konsekuensinya. Contoh misalnya kenaikan kelas, kan ada persyaratan harus penuhi. Ketika anak misalnya tidak memenuhi persyaratan naik kelas, tapi di satu sisi misalnya ada faktor ekonomi yang berpengaruh, orang tua yang nggak mampu. Nah ini kan kita dilema kan, memutuskan apakah si anak naik kelas atau tidak. Nah itu jadi dilema Bu. Atau yang lain misalnya penanganan siswa, anak terkait dengan tata tertib, seragam harus dipakai sesuai dengan harinya, ada aturan seragam. Nah ketika anak melakukan kesalahan tidak menggunakan seragam yang khas, kan harusnya dihukum Bu. Tapi ketika dicari penyebabnya ternyata dia itu orang nggak mampu, akhirnya muncul dilema kan. Nah itu kira-kira. Hal yang lain banyak Bu ya, mungkin terkait peraturan rokok misalnya, ngerokok nggak boleh di sekolah. Tetapi ada mungkin, mohon maaf nih, karyawan yang merokok, padahal anak kan nggak boleh merokok. Nah ini kan harus didekati dengan pas lah. Itu kira-kira Bu, beberapa hal yang mungkin bisa masuk ke dilema identifikasi etika. Itu ya Pak ya. Iya. Terus dari identifikasi itu kira-kira itu keputusan apa ya Pak ya yang Bapak ambil terkait apabila di kasus tersebut seperti kasus merokok, kasus nilai itu sama-sama bernilai sama etikanya gitu. Bernilai kasusnya itu imbang gitu. Jadi kira-kira keputusan apa yang akan Bapak ambil? Kalau terkait misalnya kayak kenaikan kelas Bu, saya kembalikan kepada aturan dulu nih. Yang kedua terkait dengan kalau dalam Islam itu ada manfaat dan mudorot. Kalau diambil keputusan A, manfaatnya apa, mudorotnya apa. Kalau diambil keputusan B, kira-kira manfaatnya apa, mudorotnya apa. Ada uji sebelumnya Pak ya. Iya betul. Jadi ketika itu tidak kebanyakan mudorotnya, ya saya nggak ambil Bu. Tapi ketika itu banyak manfaatnya ya saya ambil gitu. Jadi misalnya anak naik kelas nih, dengan anak naik kelas ternyata prediksi ya kita
anak akan berubah lebih bagus ya dibanding anak tidak naik kelas, jadi kita naikkan. Walaupun tadi secara persyaratan mungkin tidak terpenuhi. Iya. Contohnya seperti itu. Terus biasanya yang terlibat itu Pak dalam prosedur pengambilan keputusan itu bisa melibatkan siapa aja Pak atau bagaimana gitu? Kalau saya kan sebagai pimpinan pasti Iya. ada anak buah Bu ya. Ya. Nah mungkin ya terkait dengan wakil kepala sekolah Iya. saya libatkan. Kemudian terkait dengan secara kelembagaan ya, mungkin Kasubag, kepala kompetensi keahlian. Jadi ketika kasus-kasus tertentu mungkin saya akan libatkan mereka sesuai dengan bidangnya lah. Batuk apa ya Pak? Betul. Jadi saya cari informasi sebanyak mungkin. Nah, nanti ketika sudah dapat, baru saya coba bicarakan dengan yang pihak terkait. Apa seperti itu sudah efektif Pak? Yang prosedur itu sudah dilakukan apa sudah efektif? Efektivitasnya tergantung dari pertama kasusnya apa, Iya Pak. lama tidaknya menangani kasus, kemudian keputusan yang diambil apakah nanti langkahnya sudah benar atau tidak gitu. Jadi efektif dilihat dari situnya Bu. Oh, ya. Jadi kan kita sebagai pemimpin harus mengambil keputusan yang bijaksana lah. Tapi terkadang memang ya karena sulit memutuskan, akhirnya butuh waktu lama gitu kan. Walaupun tetap hal itu harus diputuskan segera misalnya. Oke. Terus tantangannya Pak? Tantangannya ada nggak Pak? Banyak Bu. Nah, jadi tantangan itu terkait dengan ketika kita referensi kita sedikit, ya kita akan sangat sulit untuk memutuskan. Nah, ketika tantangannya terkait dengan kasus misalnya, saya salah mengambil langkah, keputusan yang saya ambil, ya saya banyak istighfar Bu. Tapi ketika yang saya ambil itu benar, ya saya banyak bersyukur lah. Gitu. Jadi tantangannya itu terkait dengan ketika sudah memutuskan, terus hasilnya benar atau salah di lapangan, nah itu bagi saya jadi sebuah tantangan tersendiri. Ada nggak selain tadi Bapak sebutkan tuh dari wali kelas, mungkin guru BP ya Pak ya, Iya. terus Waka atau Arsipas, ada pihak-pihak lain yang bisa membantu Bapak untuk berkonsultasi atau menjadi masukan Bapak dalam mengambil keputusan itu? Iya, kalau secara kelembagaan saya koordinasi dengan atasan Bu, pimpinan. Ya sama KCD, sama pengawas gitu ya. Saya coba koordinasi. Kasus-kasus yang memang secara penanganan mereka juga punya pengalaman. Ditambah dengan relasi teman sejawat, kepala sekolah gitu ya. Mungkin mereka punya kasus-kasus yang sama yang penanganannya mungkin lebih baik gitu ya. Nah, saya ambil pelajaran dari situ. Termasuk dengan istri saya Bu. Oh gitu. Beberapa kasus mungkin saya obrolin lah, karena istri saya juga guru Bu. Gitu. Oke. Pengalaman dari kejadian itu yang bisa diambil petik pelajaran untuk Bapak kira-kira apa? Ya pertama sisi kedewasaan kita diuji Bu, sebagai pemimpin ya. Apakah kita bijak dalam menyelesaikan sebuah kasus atau tidak? Yang kedua ya sisi kalau dalam Islam kan ketika ngambil keputusan itu benar nilainya 2 gitu ya. Ya. Tapi kalau salah ya nilainya 1, tapi kan tetap harus ada ambil keputusan itu. Nah kalau tadi salah saya banyak istighfar, berarti salah mungkin ada informasi yang tidak utuh yang saya dapatkan, akhirnya saya harus mengambil keputusan itu. Nah, ketika benar saya banyak bersyukur Bu, banyak mengucapkan hamdalah bahwa ini tepat keputusannya dan berjalan dengan sempurna dengan baik sesuai harapan. Gitu. Jadi pelajarannya adalah semakin banyak kasus yang saya tangani, semakin teruji kedewasaan saya sebagai pemimpin. Ya, bisa. Gitu. Alhamdulillah. Ya, saya rasa cukup ya Pak ya. Siap, Udah Ibu. banyak. Terima kasih masukannya. Siap Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Siap. Mudah-mudahan kedepannya SMK 6 bisa lebih kondusif, Ya siap Bu. bisa lebih maju. Sebelum itu mungkin ada tambahan sedikit Bu. Iya Pak. Salah satu hal yang sifatnya kita sebagai manusia Iya. ya banyak kekurangannya. Ketika ada hal-hal yang harus saya putuskan dan saya
sudah koordinasi dengan semua hal lah, dengan banyak pihak, ternyata belum bisa memutuskan juga. Akhirnya saya banyak tadi selain beristighfar, saya ngadu sama Allah, Bu, gitu, sama Berserah. ya berserah diri bahwa memang saya minta kira-kira keputusan yang saya ambil ini tepat apa tidak gitu ya. Dan saya pernah dikasih nasihat sama seorang ustadz lah, ketika saya sulit memutuskan, gimana nih Pak Ustadz, apa jawaban dia? Perbanyak sujud gitu. Jadi ya akhirnya saya banyakin sujud, alhamdulillah betul-betul berhasil, Bu. Itu lama tuh Pak, kayak gitu tuh Pak. Ya. Jangka dari Bapak berserah itu sampai ikhlas istilahnya udah Iya, plong itu betul. biasanya. Ya artinya ketika saya ini pasti ada solusi, Bu. Ya. Kasih solusi dan kita minta yang terbaik sama Allah kan ya. Ya. Itu. Jadi ketika kita memutuskan, oh ternyata kayak gini, walaupun tidak selalu misalnya sesuai dengan harapan kita lah, tapi tetap kita berpositif thinking bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah buat kita. Gitu, Bu. Ya. Oke, itu tambahannya mungkin, mohon maaf. Iya. Ya. Makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Ibu. Selamat siang Bu. Ya, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, saya Endang Bu dari SMK 6. Iya. Mohon maaf menunggu waktunya. Saya akan mewawancara Ibu tentang apa sih dilema-dilema yang biasa terjadi di sekolah-sekolah. Iya. Gitu. Ini biasanya umum ya Bu ya. Iya. Gitu. Kalau menurut Ibu tuh dalam menghadapi dilema seperti itu, kasus-kasus seperti itu, cara Ibu mengidentifikasi masalah itu bagaimana? Identifikasi masalah ya atau kasus-kasus itu ya. Yang pertama mungkin kita bisa menyelidiki dulu ya Bu, tingkatan masalahnya itu sampai mana. Terus kita akan cari informasi dari masalah itu dari berbagai sumber gitu Bu. Nah, nanti kalau sudah terkumpul dari pihak A atau pihak B baru pihak C, nah baru kita bisa koordinasikan, bisa kita bicarakan keputusannya seperti apa yang akan kita ambil. Dari identifikasi tersebut biasanya tuh Ibu menjalankannya untuk keputusan itu seperti apa? Menjalankan keputusan itu kita melalui rapat dulu Bu, biasanya kita rapat koordinasi itu memang kita agendakan rutin setiap pekan Bu, itu di Jumat jam 2 gitu ya. Ya selain itu mungkin untuk pengambilan keputusan setelah dirapatkan kita pertimbangkan baik buruknya keputusan itu ya, terus kita ini mana yang lebih baik, nah itu yang baru kita ambil. Terus apakah langkah-langkah itu selama ini ya sudah Ibu ambil itu sudah cukup efektif untuk menangani kasus-kasus yang ada di sekolah ini? Ya, alhamdulillah selama ini ya Bu ya, langkah-langkah kami dari pertama kali identifikasi, dari mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, terus baru kita rapatkan, kita koordinasikan, itu cukup efektif untuk kita mantap mengambil suatu keputusan gitu Bu. Jadi komunikasi juga dengan beberapa pihak, misalnya orang tua atau siswa atau stakeholder tergantung dari kasusnya seperti apa, nah baru kita mengambil keputusan seperti itu langkahnya. Bisa tantangannya tuh bagaimana Bu kalau untuk mengambil keputusan yang merupakan sesuatu itu hal yang sama-sama berat gitu, sama-sama benar, sama-sama ya beratlah dalam kasus tersebut. Tantangannya ya, tantangannya mungkin bisa berasal dari ya wali murid itu sendiri, dari siswa ataupun dari rekan kerja gitu ya Bu, atau dari yayasan itu sendiri sebenarnya bisa juga gitu, karena mungkin ada miss atau ada mungkin hal-hal yang belum ada di rapat kerja kok tiba-tiba mungkin ada agenda atau apa yang memang harus ada tapi kita belum berkomunikasi. Nah seperti itu
bisa saja terjadi gitu, dan itu bisa merupakan hambatan juga sih dalam pengambilan keputusan. Iya. Dalam menangani itu apakah Ibu diselesaikannya itu ada jadwal khusus atau secara Langsung ya. Balik lagi ke kasusnya Bu Gerda, garis kasusnya ada yang memang kadang-kadang kita selesaikan langsung saat itu, ada juga yang perlu kita tagayun dulu, kita urai dulu, kita cari akar masalahnya dulu, baru kita jadwalkan. Ada juga yang ini, jadi kita bisa dua-duanya kita pakai. Jadi ada yang langsung, ada yang terjadwal. Kasusnya iya, jika itu membutuhkan dari pihak luar, misalnya wali muridnya atau dari pihak luar sekolah, itu biasanya kami jadwalkan. Terus kira-kira faktor apa nih Bu yang bisa membantu Ibu dalam mempermudah Ibu dalam mengambil suatu keputusan dilema etik itu? Oh iya, faktor yang membantu dan menunjang itu ya kami dari tim ya, dari tim ya isinya ya kepala sekolah, wali kepala sekolah, rekan kerja, guru-guru ya, semuanya, ataupun dari semua elemen yang ada di sekolah lah ya, siswanya, terus direkturnya, terus kita punya yang namanya litbang dan sebagainya, itu bisa menjadi faktor menunjang kami dalam mengambil keputusan. Di samping juga dukungan dari wali murid, support dari pihak luar, terus dari anak-anak murid sendiri, itu sebenarnya bisa menjadi faktor yang mendukung. Hikmahnya Bu, ada hikmah ya dari kasus-kasus yang ada di sekolah ini? Jadi mungkin ya sebelum kita mengambil suatu keputusan, perlu adanya kita komunikasikan dulu dengan rekan-rekan, kita adakan rapat dulu, jadi biar semuanya tahu duduk masalahnya, terus biar kita juga dapat berkahnya dari bermusyawarah gitu, baru kita bisa mengambil keputusan yang tepat gitu, yang kita anggap bahwa keputusan itu lebih banyak nilai positifnya daripada negatifnya. Ya, intinya sih ya sebagai kepala sekolah tidak semata-mata wewenang keputusan itu ada di saya, tapi harus ya tanya-tanya dulu lah, bagaimana menurut ini, bagaimana menurut ini, bagaimana menurut ini. Nah dari elemen-elemen yang tadi memberikan ide atau apa, nah baru bisa kita analisa tuh, oh iya ini baik, baru kita ambil keputusan di situ. Jadi sebenarnya suatu keputusan yang kita hasilkan itu melalui perjalanan panjang. Ya bisa menambah pengalaman gitu ya. Mungkin bisa pengalaman kita hari ini untuk kedepannya lebih dan lebih bijaksana, atau langkah selanjutnya dengan kasus seperti ini kedepannya bagaimana? Mungkin seperti itu ya. Iya betul. Jadi tidak tergesa-gesa lah ya intinya. Mohon maaf Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Iya. Iya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Melalui diskusi ini, semoga kita semakin memperkaya pemahaman kita tentang pentingnya etika dalam dunia pendidikan. Dan kita semua dapat terus dan saling berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik dan bermartabat. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah telah menjadi inspirasi bagi saya. Kepemimpinan Bapak dan Ibu dalam menghadapi berbagai tantangan etika menjadi contoh yang baik bagi seluruh sivitas akademika. Saya semakin yakin bahwa pendidikan karakter adalah investasi jangka panjang yang sangat penting yang dapat menjadi langkah awal untuk perbaikan dunia pendidikan menjadi lebih baik di masa depan. Demikian, salam guru penggerak.